wakil presiden memang tidak punya kapasitas untuk mengambil inisiatif menyelesaikan soal itu. Ini menunjukkan bahwa koordinasi di dalam kementerian teknis tidak berjalan tuh. Bahwa PIK 2 itu tukar tambah dengan IKN. Jokowi harus juga dipanggil atau diperiksa. Jadi viral itu harus Presiden Prabowo sendiri yang memberi instruksi. Kan ini menunjukkan bahwa koordinasi di dalam kementerian teknis tidak berjalan tuh. Udah beberapa lama isu tentang pagar PIK 2 itu disebut pagar PIK 2 itu jadi isu kontroversial, tapi nggak ada satupun menteri yang punya semacam inisiatif untuk menunjukkan bukti bahwa mereka paham siapa pemilik pagar, apa alasan pagar itu dibuat, dan apa konsekuensi dari pemagaran itu terhadap kehidupan penduduk, apa akibat dari isu rasisme yang mulai berkembang, rasialisme mulai berkembang dengan pagar itu, bagaimana memastikan bahwa keamanan di wilayah itu tidak menimbulkan semacam saling curiga yang bisa menghasilkan instabilitas politik lokal yang bisa meluas menjadi nasional. Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam pembagian tugas yang jernih itu atau inisiatif dari para menteri itu. Beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan merintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu menanda bahwa ada yang betul-betul tidak berjalan. Jadi hal yang sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian Teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo. Nah, sekali lagi kita mau lihat bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pertanahan, konflik agraria, perampasan lahan penduduk, dan itu semua akan membebani Presiden Prabowo yang berupaya untuk memperoleh dukungan internasional karena kebutuhan utang luar negeri. Jadi kelihatannya fokus Presiden akan terpecah. Keinginan Pak Prabowo untuk masuk di dalam pergaulan internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menghidupkan sinyal perdamaian dunia, bisa ikut serta untuk memperkuat basis ekonomi selatan dengan mengaktif di BRICS. Kan kelihatannya hal-hal yang seharusnya dibebankan misalnya pada wakil presiden misalnya itu tidak dijalankan. Kan cukup wakil presiden yang melakukan fungsi pemantauan soal Pandai Indah Kapuk. Kenapa wakil presiden tidak dilibatkan misalnya, atau tidak ambil inisiatif untuk sekedar memberi sinyal pada pers bahwa pemerintah concern dengan isu yang udah viral di Pantai Indah Kapuk kan dua itu kan petunjuk bahwa wakil presiden memang tidak punya kapasitas untuk mengambil inisiatif menyelesaikan soal itu. Kalau sampai Presiden Prabowo yang memerintahkan langsung itu, ini kita jadi bertanya-tanya apakah ini ada pembangkangan dari para pejabat di bawahnya, atau ada kekuatan besar yang membuat para pejabat selevel menteri ke bawah itu nggak berani mengambil tindakan, atau ya para pejabat di bawah presiden itu merupakan bagian dari atau setidaknya kong kali kong dengan para pemilik pagar ini. Ini kita pastikan kan korporasi besar, dan telunjuk sekarang semua tertuju kepada Agung Sedayu Group. Nah, pembongkaran pagar itu menunjukkan ada yang salah pasti kan, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang lah atau aspek-aspek perlindungan laut segala macam, dan itu harus diselesaikan lebih dahulu tuh kan. Kemarin Menteri siapa ya, Menteri Perikanan apa yang menganggap bukan belum jelas itu siapa yang pasang, apa konsekuensinya tuh, jadi nggak boleh juga langsung dicabut. Ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu seolah-olah ada Leviathan, ada makhluk besar di belakang pemagaran itu, sehingga para menteri pun harus berhitung di dalam mengucapkan kalimat, bahkan sangat diplomatis. Jadi kita mau lihat tuh menteri-menteri yang berurusan dengan pagar itu, Menteri Tata Ruang, Menteri Perikanan, Menteri apa lagi itu, Perumahan segala macam kan. Tidak terlihat ada koordinasi di antara menteri-menteri, sehingga harus Pak Prabowo yang ambil inisiatif itu, semacam tindakan affirmative action untuk menunjukkan bahwa pemerintah akan hadir di dalam semua isu yang sifatnya kontroversi kan. Itu intinya tuh. Jadi kesanggupan atau kapasitas teknokratik dan kapasitas penegakan hukum tidak dimiliki oleh
kementerian tuh. Dan wakil presiden juga dipertanyakan, itu ngapain wakil presiden kalau tidak mampu untuk melihat hal yang fundamental karena jadi isu publik. Minimal ada keterangan pada publik dan bukan keterangan yang sekedar lip service untuk melayani wartawan tapi tidak ada poin kan. Beragam kita lihat bagaimana semua orang berkomentar, menteri ini berkomentar, Isang itu berkomentar, mungkin wakil presiden yang tidak bisa berkomentar itu kan. Tetapi apapun komentar semua pihak itu tidak menunjukkan pengetahuan tentang esensi itu, sampai akhirnya disuruh bongkar pakai itu kan. Jadi petunjuk awal bahwa kabinet tidak punya visi terhadap lingkungan, kabinet tidak punya visi terhadap PSN, kabinet tidak punya visi terhadap teriakan rakyat, kabinet tidak punya visi terhadap netizen yang marah karena tidak ada kejelasan di situ kan. Itu intinya. Jadi kita mau lihat sebetulnya siapa yang salah di situ tuh. Apakah ada pembiaran di situ? Apakah betul-betul PIK 2 itu yang memagari itu, atau beberapa oknum yang menyewa? Kalaupun ditanam rakyat pasti disewa oleh oknum kan. Sebut aja oknum sebelum dia masuk persidangan. Tapi sekali lagi kita mau pastikan bahwa masalah PIK 2 ini dari awal kita nggak tahu batasnya yang mana sebetulnya PIK 2 itu. Kita nggak tahu apakah izin-izin itu betul-betul transparan tuh. Tetapi yang kita tahu PIK 2 itu disebut PSN di zaman Presiden Jokowi. Jadi mulailah dengan memperhatikan atau meneliti di zaman Presiden Jokowi PIK 2 ini statusnya apa. Kan itu intinya kan, apa dia dapat kepres, apa dia dapat regulasi yang khusus, kan itu yang mesti diperiksa dulu tuh sebelum kita masuk pada isu yang bakal membakar Republik. Karena saya khawatir bahwa isu SARA di situ mulai dieksploitasi oleh beberapa kelompok tuh. Itu bahayanya tuh. Jadi kita kembalikan masalah ini ada dimulai sejak Jokowi jadi presiden dan berlanjut sampai sekarang masalah PSN di PIK 2 ini. Pertanyaannya ini mengapa Bung Rocky, Pak Prabowo yang langsung membypass kasus ini langsung melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut? Apakah beliau ini mencium atau mendapatkan info ini kalau dibiarkan berlarut itu bisa eskalatif gitu dan bisa berbahaya? Saya menduga dan menganalisis bahwa Pak Prabowo sebagai presiden tentu dapat laporan intelijen, laporan langsung dari lapangan tentang keresahan rakyat, tentang ormas-ormas yang mulai nyari asap untuk dikipas-kipas menjadi api misalnya tuh. Jadi semua ini betul-betul pengalaman unik di era pertama Pak Prabowo, yaitu ada proyek strategis nasional yang bermasalah. Kaitan-kaitan itu yang mesti kita tunjukkan. Apakah itu bagian dari proyek strategis nasional, pagar itu. Tetapi yang jelas rakyat sudah bereaksi, LSM sudah bereaksi itu. Dan itu berarti ada masalah besar di situ. Dan kita tahu bahwa Banten ini itu punya semacam energi politik yang tinggi untuk melakukan perlawanan rakyat terhadap ketidakkesewenang-wenangan dari zaman revolusi. Di situ tempat saya kira itu juga tempat Tan Malaka mempersiapkan rencana-rencana politik untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu di tahun 45 tidak boleh atas hadiah dari Jepang. Kira-kira kita mengerti juga itu adalah tempat Tan Malaka memantau, karena Tan Malaka dulu bersembunyi di daerah Banten sana, di tempat itu tuh yang kemudian jadi pantai yang indah sekarang itu kan. Jadi kita melihat bagaimana sejarah akhirnya juga harus kita perhatikan bahwa perjuangan rakyat Banten ini itu ada pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Max Havelaar. Ada isu-isu yang menimbulkan semacam koordinasi pikiran bahwa Banten ini itu punya sejarah perlawanan terhadap VOC. Jadi semua isu itu kalau kita lihat faktor kultural ini akan sangat memicu ketegangan politik. Jadi orang akan diingatkan bahwa Banten banyak jawara yang pasti pro rakyat. Nah ini semua yang seharusnya di-maintain, dijaga supaya momentum berbahaya ini tidak meledak menjadi keresahan sosial. Tetapi Pak Prabowo akhirnya mengambil alih semua isu itu ketika isu itu udah di titik didihnya tuh. Nah sekarang kita kembali pada satu prinsip bahwa semua isu tentang PIK ini dimulai dari ditetapkannya PSN sebagai proyek strategis nasional, dan karena itu mendapat keistimewaan. Kapan itu dimulai? Ketika Presiden Jokowi memimpin Republik. Jadi asal usulnya mesti dimulai dari fakta itu. Ya, saya kira saya sepakat nih kalau Presiden Prabowo bertindak cepat itu pasti ada sesuatu di balik keputusan itu.
seperti Anda katakan, presiden itu kan pasti mendapat laporan-laporan dan data intelijen. Bila kasus ini dibiarkan dan tidak ada tindakan nyata, bisa menimbulkan konflik sosial ini yang itu kerugiannya jauh lebih besar. Diperlukan semacam tim khusus independen untuk mengevaluasi keadaan di PIK 2 ini. Kendati keputusan politik sudah dibuat, kendati sanksi hukum akan ditegakkan, tetapi bara sosial udah keburu terjadi di situ. Jadi apapun isu tentang PIK 2 akan merembet ke isu-isu yang sifatnya sifatnya sara gitu, dan itu yang tidak kita kehendaki terjadi atau berulang di dalam sejarah negeri ini. Jadi kita mau bicara secara terbuka bahwa ada masalah ketidakadilan memang di wilayah PIK 2 ini. Ada masalah semacam kecurigaan bahwa itu jadi sangat eksklusif. Ada masalah yang menimbulkan semacam rasa iri karena wilayah itu bertumbuh melampaui ekspektasi orang yang menganggap bahwa itu wilayah yang dirancang juga untuk satu komunitas yang eksklusif, tetapi masih dibiayai oleh negara lewat PSN. Kan ini yang mesti dibukakan. Tentu korporasi seperti pengembang di PIK 2 itu merasa bahwa ya kami hanya ingin berakumulasi di situ dan kami bayar pajak. Kami akan lakukan sesuatu ketika kami resmi diberikan hak untuk mengelola lokasi itu. Jadi keresmian itu juga kita periksa. Di belakang itu ada tukar tambah sehingga dapat keresmian apa tidak. Kan isunya bahwa PIK 2 itu tukar tambah dengan IKN. Ternyata IKN bangkrut, tidak lagi akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Berarti ada implikasinya pada PSN kan. Kalau itu sifatnya tukar tambah tuh, atau sebenarnya tukar guling tuh. Sehingga sebelum Presiden Jokowi lengser kan isu itu yang berkembang bahwa Jokowi tukar tambah dengan pengembang di PSN dan di mana di BSD apa-apalah. Jadi tetap di belakang itu ada cerita-cerita, entah itu gosip, entah itu semacam satire, tetapi fakta-fakta itu ada karena PIK 2 itu udah PSN dan di PSN kan di zaman Jokowi. Jadi bagi korporasi merasa ya kami legal karena kami punya status PSN. Jadi periksa juga mereka yang, atau sebetulnya bukan mereka, Presiden Jokowi yang memang tahu seluk-beluk dijadikannya PIK 2 itu PSN kan. Kan itu mesti fair tuh, bahwa kita mau supaya ada keadilan, bahwa penguasa tidak boleh sesuka-sukanya itu memberi hak pada korporasi tanpa kejelasan status hukum, tanpa melihat implikasi yang bisa terjadi seperti sekarang, mulai ada ketegangan sara di situ tuh. Jadi kita tidak ingin menyalahkan sesuatu atau seseorang atau suasana tanpa kita periksa lebih dahulu asal usul dari problem itu. Nah bagi saya asal usulnya adalah ketika Jokowi jadi presiden. Jadi periksa di situ mulainya tuh, supaya ada kejelasan tuh. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang tidak mau masuk dalam wilayah itu, padahal itulah benang kusut dimulai ketika dia dinyatakan PSN. Dan pihak PIK 2 itu merasa bahwa oke, kami mulai membangun karena kami punya izin, tetapi kemudian terjadi ya pandangan negatif terhadap pembangunan di situ karena sangat mungkin amdalnya juga dimanipulasi. Kan itu semuanya mesti dibuka secara terbuka, secara terang-terangan kan. Jadi kelihatannya pada ujungnya ini akan menyeret juga Presiden Jokowi itu. Kan itu konsekuensinya tuh. Oke. Ya itu indikasinya mesti jelas di situ tuh, bahwa Presiden Jokowi harus juga dipanggil atau diperiksa, terutama karena menimbulkan keresahan. Artinya ada perencanaan yang tidak bagus dari awal, atau ada manipulasi program di situ, manipulasi proyek, sehingga amdalnya justru menghasilkan keresahan sosial di situ. Kan amdal mestinya menimbulkan kedamaian. Di PIK 2 sekarang terjadi keresahan sosial, berarti amdalnya bermasalah. Di mana masalahnya? Periksa siapa yang memberi amdal itu dan siapa yang menetapkan itu sebagai PSN.